Masa orang tua Nabi mereka bilang masuk neraka? Itu salah satu contohnya ya. Mana letak hatinya? Ashabiku semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya. Sukron. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Benarkah jamaah ataupun murid-muridnya dari kalangan Wahabi tak diajari adab dan akhlaknya Rasulullah SAW oleh ustadz-ustadznya? Padahal mereka merasa paling paham hadis dan Al-Quran. Tapi setelah saya perhatikan, banyak yang komentar-komentar mereka yang rada gimana gitu. Ya, bukankah mereka paling berilmu, tapi kok cara berkomentarnya seperti itu? Ya, ini sangat lucu sekali. Contoh, ya, sikap mereka dalam berkomentar saja ya, tak mencerminkan sebagaimana Al-Quran dan hadis. Kalau saya perhatikan seperti itu, ketika ada yang membahas tentang Wahabi, katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Seharusnya kalian tahu akhlaknya Rasulullah seperti apa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqu Muhammadil Quran. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Akhlak Muhammad adalah Al-Quran. Apakah akhlak dan adab Rasul itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang suka mencela, suka menghujat, suka mencaci, suka menghina, merasa kelompok kamilah yang masuk surga, kalian neraka? Seperti itu? Ya tentu tidak. Ya dari awal pun ustadz-ustadznya pun udah bermasalah dengan Nabi. Mereka sebut orang tua Nabi masuk neraka lah dan lain-lain. Sahabatku semua, ada sebuah kisah menarik perlu dijadikan pelajaran untuk kita semua bagaimana akhlak Nabi. Ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Itu dikisahkan bahwasanya di waktu Rasulullah SAW sedang bertawaf di Ka'bah, beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, ya Karim." Ya. Rasulullah SAW menirunya membaca, "Ya Karim, ya Karim." Ya, orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah SAW yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, "Ya Karim, ya Karim." Merasa seperti diperolok-olokkan, orang itu menoleh ke belakang dan terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan, yang belum pernah dikenalinya. Ya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku? Karena aku ini adalah orang Arab Baduy. Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah SAW." Azabiku semua, mendengar kata-kata orang Baduy itu, Rasulullah SAW tersenyum. Lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum." Tuh, jawab orang itu. "Jadi bagaimana kau beriman kepadanya?" "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan perutusannya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Baduy itu pula. Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Sahabatku semua, melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang, seperti tidak percaya kepada dirinya sendiri. "Tuhan, ini Nabi Muhammad SAW?" "Iya," jawab Nabi. Dia segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat hal itu, ya Rasulullah SAW menarik tubuh orang Arab itu. Ya. Kemudian seraya berkata kepadanya, ya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat serupa itu. Perbuatan serupa itu adalah balasan yang dilakukan oleh hamba sahaya kepada majikannya. Ketahuilah
Allah Subhanahu wa taala mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita menakutkan bagi yang mengingkarinya. Ketika itulah ya, malaikat Jibril alaihissalam turun membawa berita dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan Assalam mengucapkan salam kepadamu dan berfirman, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya di hari mahsyar nanti. Akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril alaihissalam kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata, demi keagungan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya. Kata orang Arab Badu itu. Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Allah? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besarnya maghfirahnya. Jawab orang itu. Ya. Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luasnya ampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa dia maha dermawanannya. Azabiku semua yang dimuliakan Allah, mendengar perkataan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah SAW pun menangis. Ya, mengingatkan betapa benarnya kata orang Arab Badui itu. Ya, air mata beliau tak terbendungkan, meleleh membasahi janggutnya. Lantaran itu malaikat Jibril itu alaihissalam turun lagi seraya berkata, ya Muhammad, Tuhan Assalam menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, berhentilah engkau dari menangis. Ya, sesungguhnya karena tangismu penjaga aros lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya. Ya, sehingga ia bergoncang. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Betapa sukanya, betapa senangnya orang Arab Badui itu tadi. Ya, begitu mendengar berita tersebut, ia lalu menangis karena tidak berdaya menahan keharuan dirinya sendiri. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, sungguh kita ini yang tak pernah bertemu Nabi, tapi bisa mencintai Nabi itu luar biasa. Ya, antara Arab dengan Indonesia itu jauh. Ya, ini semua juga berkat dakwah para pendahulu. Ya, makanya kita itu kalau mencintai Nabi itu jangan hanya dari sekadar dengar teks mati ya, atau membaca dari teksnya saja, tapi juga pakai kullu jasad, nafsi, akhfa, ruh, khofi, sirri, kolbu. Ya. Orang yang benar-benar mencintai Nabi, ia tak akan pernah tersesat dengan aliran-aliran aneh. Semacam Wahabi itu. Ia pasti akan paham dan ngerti dan tahu. Masa orang tua Nabi mereka bilang masuk neraka? Itu salah satu contohnya ya. Di mana letak hatinya? Ya, Wahabi itu menyedihkan. Kalaulah perkataan itu diputar balik ke mereka, setujukah mereka? Relahkah kalau orang tua kalian itu masuk neraka? Ya. Dan pastinya Nabi tak akan rela umatnya dipisahkan dari orang-orang zaman sekarang yang sok berilmu, sok paham tentang Nabi. Ya. Inilah yang disebut dengan kalau Wahabi itu jauh panggang dari api. Sahabatku semua dimuliakan Allah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga video ini dapat menjadikan penyegaran untuk kita semua, penyadaran untuk kita semua, menjadi introspeksi untuk diri kita semua ya. Nabi sungguh mencintai umatnya. Kalaupun kita masuk neraka sekalipun,
Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu masih ada syafaat Nabi untuk orang pelaku-pelaku dosa besar. Nabi tak mau jauh, terpisah dari dirinya. Tapi orang zaman sekarang ada sekelompok yang ingin memisahkan ya, umatnya dengan Nabi. Inikah yang disebut dengan Islam? Begitukah Nabi mencontohkan? Sungguh, apapun bentuk perbedaan kita, apapun bentuk pemahaman kita, pendapat kita, ya, sungguh Nabi itu mencintai umatnya dan akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dekat kepada dirinya, yang sering berselawat kepada dirinya, yang mencintai dirinya dengan sungguh-sungguh. Nabi semua dimuliakan Allah. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.